Bentar. Tes, editos, oh ini yang ini. Sebentar. Sebentar ya, saya upload dulu PowerPoint-nya ya. Oke. Benar. Oke. Tidak. Oke. 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 Share screen. Layar saya sudah muncul? Layar saya sudah muncul, teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali di kelas Big Data. Dan pada kesempatan di sore yang cerah ini, baru hujan, kita masuk ke topik ketiga, yaitu Big Data Analytics using Linear Regression. Apa yang menjadi objektif kita di dalam perkuliahan di sore ini adalah Anda mendapatkan kompetensi, yaitu kompetensi terkait dengan apa yang dimaksud dengan regression. Bagaimana use case di dalam regression, type of regression, apa yang dimaksud dengan linear regression, bagaimana bekerjanya least square methods, bagaimana Anda menentukan R-square methods, dan bagaimana melakukan linear regression menggunakan Python. Alright. Jadi apa yang dimaksud dengan regression? Regression analysis adalah sebuah form dari predictive model teknik yang menginvestigate kepada hubungan antara dependent variable dan independent variable. Jadi data dibagi dua, yaitu ada data yang menjadi dependent variable dan data yang menjadi independent variable. Ya. Apa yang dimaksud dengan dependent variable? Dependent variable adalah variabel yang tergantung, dependent, ya, yang tergantung, ya, depend kepada variabel yang independent yang mempengaruhi. Ini tergantung atau yang dipengaruhi. Ya. Misal, nilai atau berat badan Anda. Berat badan Anda itu dipengaruhi oleh apa saja ya? Satu, kira-kira apa ya? Apa?
Coba dijawab. Berat Makanan. apa? Karena makanan. Makanan. Ya, makin banyak makan, makin gendut, gitu kan? Makin berat. Oke, apa yang lagi yang kedua? Kalori. Berat badan. Dari makanan. Makanan sama aja sama kalori kan? Ya. Makanan yang berkalori tinggi gitu kan. Nah, apalagi yang mempengaruhi? Olahraga. Benar kan? Makin banyak olahraga, berat badannya makin turun kan? Apalagi? Makanan, olahraga. Apalagi? Ayo. Apa? Oke, Pamungkas. Pola tidur. Istirahat ya. Apalagi? Apalagi? Nyerah? Itu aja nyerah. Apalagi dong? Idenya keluarkan semuanya. Idenya keluarin. Lepasin semua. Lepasin. Kerjaan. Stres. Ya, atau pekerjaan ya. Stres. Atau pikiran ya. Stres atau pikiran. Makin banyak pikiran, makin gemuk apa makin kurus? Makin banyak, makin gemuk. Oh ya. Makin kurus, Pak. Makin kurus, makin banyak pikiran, makin kurus. Makin rumit masalahnya, semakin kurus. Nah, itu disebut dengan independent variable. Sementara berat badan adalah dependent variable yang dipengaruhi oleh makanan, olahraga, pola istirahat, dan stres. Nah, dari sini dilihat hubungan relationship antara dependent dan independent. Ya. Oke, makanan mempengaruhi, olahraga mempengaruhi, pola istirahat mempengaruhi, stres mempengaruhi. Pertanyaannya adalah, mana yang signifikan mempengaruhi? Ya kan? Oh, ternyata makananlah yang paling signifikan mempengaruhi kepada berat badan. Signifikan. Yang lain mempengaruhi tapi tidak signifikan. Ya. Dan kemudian ada yang berpengaruh positif dan ada yang berpengaruh negatif. Positif atau negatif. Ternyata stres. Makin stres, dia berpengaruh negatif kepada berat badan. Betul nggak? Makin stres, dia makin kurus kan? Artinya berpengaruh mengurangi berat badan. Berpengaruh secara negatif. Stres ini memberikan pengaruh negatif. Olahraga, pengaruh nggak? Pengaruh negatif. Pola istirahat, berpengaruh tidak? Berpengaruh. Pengaruhnya negatif. Makanan, berpengaruh nggak? Berpengaruhnya secara apa? Positif. Makin banyak makan, makin gendut. Makin banyak olahraga, makin kurus. Makin banyak istirahat, makin gendut. Ya, pola istirahatnya makin banyak istirahat, makin gendut ya, positif. Makin stres, makin kurus. Nah, jadi ada yang kita melihat mana yang signifikan mempengaruhi, ternyata adalah signifikan makanan, dan dia secara positif atau negatif, ternyata secara positif. Jadi tujuan kita adalah mencari relationship antara dependent variable dan independent variable. So far so good. Kholas. Kalau kholas itu bahasa Arab, do you understand? Kalau Anda paham, apa jawabannya? Kelas. Fahimna. Paham. Saya paham. Fahimna. Saya ulangi. Kholas. Fahim. Fahim. Nah, bagaimanakah penggunaan regresi? Ya. Banyak sekali penggunaan regresi. Jadi, bisa antara lain adalah untuk menentukan strength of predictor. Jadi, kita mau lihat significance. Ya. Kalau dia makin signifikan, artinya dia makin kuat sebagai prediktor, alat memprediksi kepada dependent variable. Kemudian kita bisa forecasting an effect. Dengan regresi kita bisa melakukan forecasting. Kira-kira kalau berat badannya, kalau dia olahraganya ditambah, pola istirahatnya dikurangi, stresnya ditambah, maka berat badan berapa? Kita bisa lakukan forecast kepada berat badan Anda. Dan kita bisa menentukan tren forecastingnya.
oh ternyata dari data yang ada ini adalah trennya ini bakal naik atau bakal turun. Jadi kita bisa melihat secara trending dia bakal naik atau bakal turun menggunakan regresi ini. Kemudian regresi itu ada dua macam, ada yang linear dan ada yang logistik. Kalau linear dia menggunakan straight line methods. Kalau yang logistik dia menggunakan sigmoid. Ini nggak ditulis di sini ya. Ini disebut dengan sigmoid, beda. Dan linear regression ini menggunakan continuous variable. Berat badan itu continuous. Gaji itu continuous. Umur itu continuous. Sedangkan logistik dia categorical variable. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya ya, logistic regression. Output adalah value dari variabel. Beratnya berapa? Logistik adalah probability, kemungkinannya dia. Akurasi ditentukan sebagai R square. Ya. Berapakah dia terwakili? Dan adjusted R square. Oke. So, apa kalau gitu linear regression? Pendekatan yang berbeda adalah linear regression adalah sebuah metode untuk memprediksi kepada dependent variable Y based on values dari independent variable X. Yang mana dapat dia digunakan untuk kasus-kasus di mana kita ingin memprediksi kepada continuous quantity. Yang sifatnya continuous, berat badan, gaji, umur. Itu continuous quantity. Ya. So far so good, ada pertanyaan dari 4 slide pertama ini? Ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Monggo. Aman? Alright. Silahkan, apa lanjut dulu aja ya. Oke. Kemudian linear regression, selection criteria. Di dalam linear regression, selection criteria itu ada yang disebut dengan classification dan regression capabilities, data quality, computational complexity, dan comprehensive and transparent. Maksudnya apa? Jadi kita di dalam linear regression kita harus memastikan bahwasanya tools yang kita miliki memiliki kemampuan untuk melakukan regresi. Ada regression capabilities secara tools. Ya. Kemudian data quality. Data kita itu datanya quality, berkualitas. Bukan data yang missing data atau data yang tidak berkualitas. Kemudian computational complexity. Ya. Ada banyak cara untuk melakukan komputasinya. Bisa menggunakan Python, bisa menggunakan R, dan lain sebagainya. Dan di Python itu bisa terkait dengan library NumPy dan Pandas. Jadi ada computational complexity-nya. Harus menginstall dulu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Oke. Kemudian di mana linear regression ini sering digunakan? Jadi linear regression ini sering digunakan untuk melakukan evaluasi kepada trend dan sales. Bagaimana trennya sekarang, naik atau turun? Berapa target sales Anda? Oh, given dengan kondisi jumlah penduduk, terus risiko
jumlah penduduk, berat badan dan sebagainya, maka kita perkirakan sales akan naik atau turun menjadi berapa. Misalkan salesnya 10 M. Misalkan. Itu adalah bagaimana kita menggunakan regresi ini untuk memprediksi kepada sales, mengestimate kepada sales perusahaan. Kemudian kita juga menganalisa impact of price change. Ketika harga berubah, ya, ketika kita bagaimana kita menganalisa kepada price change. Ketika harga berubah, maka variabel mana yang paling mempengaruhi orang untuk membeli produk Anda? Misalkan harganya naik, bisa saja variabelnya berubah. Variabel mana yang paling berpengaruh kepada penjualan? Dan linear regression juga digunakan di dalam risk management untuk melihat resiko yang terjadi. Mana yang paling beresiko, mana yang dia tidak beresiko. Jadi kita bisa gunakan linear regression. Bagaimana pemahaman terhadap linear regression algorithm? Jadi kalau kita analogikan, X adalah independent variable, Y adalah dependent variable. Maka apabila line-nya seperti ini, maka X berbanding lurus kepada Y. Atau memiliki korelasi positif. Karena makin tinggi X, makin tinggi Y. Ini disebut dengan berkorelasi positif. Kemudian, bagaimana kita memahami linear regression algorithm? Jadi setiap data memiliki koordinat. Ya, misalkan ini adalah berat badan. Y sama dengan berat badan. X sama dengan makan. Ini adalah makin tinggi, makin banyak makanan, makin besar berat badan. Jadi di sini adalah bila makanannya 3 kilo, beratnya 1 kilo nambah. Ya, makanannya 3 kilo, ini adalah berat badannya. Misalkan makanannya 3 kilo sehari, berat badannya misalkan 80. Yang ini. Kemudian yang ini, dia makannya 4 kilo sehari, maka berat badan 85. Ini berat badan, makanan 5 kilo sehari misalkan. Maka berat badan sama dengan 120 dan seterusnya. Nah, di sini ada terbentuk model. Itu yang di garis ini nih. Ini adalah garis model Y sama dengan konstanta plus DX. Nah, jarak dari titik straight line ini kepada koordinat dari panel Anda adalah disebut dengan error. Ya. Berapakah jumlah error? Ya. Ini disebut dengan nilai error dari sebuah titik koordinat. Error. Ya. Kemudian misalkan dia untuk X adalah independent variable dan Y adalah dependent variable, maka persamaannya di dalam linear regression adalah M sama dengan MX plus C. MX ini adalah M ini adalah koefisien. X ini adalah variabel. Oke. Jadi nilai Y berat badan sama dengan nilai koefisien
dari X dikalikan X ditambah dengan konstanta. Ini disebut dengan linear regression algorithm. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Kapis? 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 Nah, kalau kapis itu bahasa Spanyol. Jawabannya bisa dua. Bisa pronto atau bisa kapiski. Kapiski artinya ya saya paham. Pronto juga saya paham. Kapis? Pronto. Alright. Nah, ini sekarang kita pakai koordinat X dan Y. Ada data X-nya 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya 3, 4, 2, 4, 5. Kita ambil contoh. Titik A. Itu dia X-nya 1, Y-nya 3. Artinya dia berada di sini. Ini adalah titik A. Ya. Nah, ini semua dia mencari nilai di dalam metodologi perhitungannya ada 5 titik. 1, 3. 1, 3. 2, 4. 3, 2. 4, 4. Dan 5, 5. Ya. Bagaimana langkah berikutnya adalah dalam logic regression adalah kita menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata terhadap X adalah nilai 3. Dan nilai rata-rata dari Y adalah 3,6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. 9, 12, 15, 16. 16 dibagi 5. 9, 12, 14, 15. Oke, 15. Dibagi 5. Min sama dengan 3. Betul. 3, 7, 9, 13, 18. Bagi 3, 6. Ulang lagi. 3 tambah 4, 7. Tambah 2, 9. 9 tambah 4, 13. Tambah 5, 18. Dibagi 5. 18 dibagi 5. 3,6. Betul. Ya. Jadi, langkah pertama dalam membuat logistic regression, linear regression adalah kita menghitung nilai min. Kemudian kita menghitung kepada covariance. Covariance adalah covariance dan variance. Jadi covariance itu adalah X dikurangi nilai. Oke. Jadi untuk menghitung nilai beta, beta itu ini ya. Itu adalah covariance. Beta sama dengan covariance dibagi dengan variance. Sama dengan X di covariance-nya itu adalah X dikurangin X rata-rata. X rata-rata 3. 1 dikurangin 3 maka min 2. 1 dikurang 3 2 dikurangin 3 min 1. 3 dikurangin 3 0. 4 dikurangin 3 1. 5 kurang 3 2. Ini adalah X ya. Terus Y dikurangin Y rata-rata secara min dapat 3 dikurang 3,6 0,6 minus dan seterusnya. Kemudian didapatkan nilai covariance-nya. X kurangin X rata-rata dikali dengan Y dikurangi Y rata-rata. Sama dengan min 2 dikali 0,6. Sama dengan plus 1,2. Minus 0,4. Ini adalah nilai covariance. Sedangkan ini adalah nilai variance. X dikurangi X kuadrat. Ya. 2 min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 0, 0. Oke. Di mana total semua nilainya adalah 10 dan total covariance-nya adalah 4. Maka nilai beta atau M adalah X dikurangin X rata-rata dikali Y dikurangi Y rata-rata, which is this, total adalah 4. Dan dibagi dengan variance.
kuadrat. 4 kuadrat. Sorry. 0 ya sini ya. Kuadrat. X kurang X kuadrat artinya adalah 4, 1, 1, 4. 5 tambah 10. 5 tambah 5, 10. Jadi, beta sama dengan 0,4. Nah, kita dapatkan nilai beta adalah 0,4. Jadi, Y-nya adalah, Y rata-ratanya adalah, Y-nya adalah 3,6 min-nya. Beta adalah 0,4. Dikalikan nilai X adalah 3. Ditambah nilai C konstanta. Nah, maka kita dapatkan nilai C, kalau kita lihat di sini adalah nilai beta sama dengan 0,4, C sama dengan 2,4. Kenapa? Karena ketika kita 3,6 sama dengan 1,2 tambah C, maka C-nya adalah 2,4. Sehingga didapatkan persamaan akhir di dalam logistic regression ini adalah Y sama dengan 0,4X ditambah 2,4 sebagai konstanta. So far, ada yang masih ragu? Silakan bertanya dulu. Semua sudah paham? Kapis? Kapis? Oke. Nah, kemudian sering terjadi distance antara aktual dan predicted value. Berat badannya aktual 100. Diprediksikan berat badannya 110. Jadi ada mean square error. Jarak antara aktual dan predicted values. Di sini misalkan ada jarak antara antara aktual dan prediksi. Ya. Semua memiliki error. Oke. Jadi kita sudah bisa mendapatkan persamaan dari model, yaitu Y sama dengan 0,4X ditambah 2,4. Kemudian apabila X-nya adalah 1, maka berat badannya adalah 2,8. Bila X-nya 2, jadi kita tinggal memasukkan rumus ke dalam nilai X-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. X-nya adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, maka Y-nya sama dengan 0,4 dikali X. Ya, kan ini nih. Ya. Ditambah 2,4 sama dengan 2,8 untuk berat badan. Dan seterusnya. Nah, next kita masuk ke dalam what is R square. Ya. Di dalam linear regression, R square merupakan statistical measure terhadap bagaimana seberapa dekatnya data itu dengan regresi yang sempurna. Okay. It is also known as coefficient of determination atau koefisien dari multiple determination, atau juga R square adalah seberapa keterwakilan model terhadap seberapa besar persentase sebuah model kepada hasilnya. Ya. Seberapa persen kontribusi model kepada hasil. Misalkan, kalau dia R square-nya adalah 0,7 atau 70% R square, maka model itu mewakili terhadap 70% dari data empiris. Ya, 70%. Tapi kalau dia cuma 0,2, berarti dia variabel yang digunakan hanya memenuhi 20% dari
variabel yang berpengaruh kepada Y. Sehingga kalau dia tidak berpengaruh, artinya tidak signifikan untuk dipelajari. Kemudian, bagaimana cara menghitung R²? Ya. Nah, jadi kita memiliki persamaan regresi yang tadi sudah kita dapatkan, ya, yaitu Y sama dengan berapa Y-nya? 2,4 berapa tadi ya? 0,4x tambah 2,4. Oke. 2,4x. Berapa tadi? 2,4. 0,4x ditambah 2,4 kan? Nah, bagaimana cara kita mengukur R²? Maka R² adalah distance aktual dikurangi rata-rata dikali dengan distance yang diprediksi dibagi dengan rata-rata. Nah, sehingga didapatkan R², yaitu total dari Y prediktif dikurangin Y rata-rata kuadrat dibagi Y dikurangin Y rata-rata kuadrat. Jadi ini kita dapatkan nilai R². Contoh. Jadi rumusnya adalah untuk R², Y prediksi dikurangin Y rata-rata kuadrat dibagi Y bukan prediksi dikurangin dengan Y rata-rata kuadrat. Oke, ini misalkan nilai Y-nya 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 4, 5, 5. Oke. Y dikurangin Y rata-rata 3 dikurangin 3,6 sama dengan minus 0,6. 4 dikurangi 3,6 sama 0,16 atau 0,4 ya. 4 dikurangin 3,6. 4 dikurangin 3,6 ya kan 0,4 dan seterusnya. Kemudian dipangkat kuadrat. 0,6 pangkat 2 0,36 0,4 kuadrat 16 minus 1,6 2,56. Didapatkan persamaannya. Apa nilainya? Kemudian YP adalah jika dimasukkan nilainya 1, 2, 3, 4, maka didapatkan Y prediksi adalah 2,8, 3,2, 3,6, 40, dan seterusnya. YP dikurangin Y rata-rata, ya, dan dikuadratkan. Sehingga kemudian R² adalah penjumlahan dari Y prediksi, nilai Y dengan nilai X dimasukkan, ya, dikurangin Y rata-rata kuadrat sama dengan 1,6. Dibagi dengan Y dikurangi dibagi dengan Y dikurangi Y rata-rata kuadrat sama dengan 5,2. Didapatkan 1,6 dibagi 5 kedua sama dengan 0,3. Maka nilai R²-nya adalah 0,3. Berarti variabel yang mempengaruhi kepada Y mewakili 30% dari semua variabel. Jadi memberikan kontribusi 30% saja. Sisanya yang 70% dapat dicari variabel mana yang mempengaruhi dari luar kita. Oke, ada yang bertanya tentang R²? Silakan. Masih nyimak atau udah pada tidur nih? Masih, Pak. Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan? Atau udah pada mumet? Udah pada ngantuk? Oke. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita melakukan coding terhadap linear regression ini. Jadi saya lihat buka coding saya dulu. Oke. Saya sudah share itu di Kaggle. Muncul data saya?
Layar saya muncul untuk Kaggle-nya? Muncul, Pak. Oke. Jadi di dalam Python, jadi kita bisa melakukan running coding di menggunakan Kaggle, kaggle.com. Ya. Sudah pada bikin belum Kaggle-nya? Ada yang pakai apa aja? Ada yang pakai Kaggle atau ada yang pakai Jupyter Notebook atau ada yang pakai PyCharm atau ada yang pakai apa? Yang lain? Elan pakai apa, Elan? Elan pakai apa? Atau Galuh? Galuh pakai apa, Galuh? Oke. Ya. Oke. Jadi yang gampang pakai Kaggle ya. Sudah ada, tinggal dimainkan. Oke. Kita mulai dari import NumPy SNP ya. Ini untuk mathematical function dan Pandas SPD. Kemudian di dalam Kaggle ya. Ini kita bisa menginput data. Jadi kalau kita create new dataset, new notebook, ini kita, oke. Nah, nah kalau kita bikin create, kita create untuk coding baru. Ya, jadi kita bisa nih. Nah, kita bisa create data, add data di sini. Kita misalkan punya Excel gitu ya, kita tinggal upload data kita. Create dataset, browse file. Nah, kita bisa upload data manapun. Ya. Kita Excel kita, atau kita ganti dulu. Nah, kan ini. Nah, dia harus 6 angka ya. Ya, ini 22. Nah. Oh, file not found ini. Oke. Nah, ini kita bisa beri nama BMRI 22. BMRI 22. Oke, kita di sini, oh udah ada rupanya ya. Nah, ketika kita input, kan ini akan muncul di sini data inputnya. Kita input data. Oke, setting. Nah, ada Python. Ini ada add data. Add data, kita bisa your dataset. Nah, di sini kita udah ada data ini nih. Ya, misalkan kita add sini. Kita add data yang sudah kita miliki. Nah, sudah muncul ya. Nah, di sini data sudah masuk di sini, kita tinggal klik di sini akan muncul datanya, CSV filenya. Kita tinggal copy. Nah, copy itu kita bisa taruh di sini. Jadi data PD read CSV ini kita taruh datanya di sini. Linknya taruh di sini. Set. Misalkan gini, ya kan? Ini misalkan kita hapus. Edit. Kita tunggu sebentar, teks sekian detik lah ini. Nggak lama kok. Ini kita tinggal input datanya di sini. Ya. Tinggal copy dari sini, copy taruh di sini. Ya, ini untuk reading data.
Kemudian kita hitung menggunakan data head. Nanti data head ini, maka dia akan muncul untuk, dia harus ulang dulu dari awal kah? Sebentar ya. Harus dari awal dulu kah? Saya belum running dari sini. Ulang dulu. Ini dulu. Oh, kan nggak bisa kan? Dari sini dulu. Ulang dulu. Dari import, NumPy, NP, import Panda SPD, kemudian kita baca datanya, kita lihat data head. Seperti apa sih datanya? Nih, kelihatan. Ya. Ini adalah dua data, yaitu data Stock Exchange, data Jakarta Stock Exchange, dan ada data Bank Mandiri, penutupan, harga saham penutupan. Jadi ada dua variabel, yaitu variabel X-nya adalah Jakarta Stock Exchange, dan nilai Y-nya adalah PMRI. Jadi kita ingin mengetahui Bank Mandiri itu dia bagaimana hubungan antara market dan Bank Mandiri. Ya. Kemudian kita lihat data shape-nya. Data shape. Ada 13 row dan 2 kolom. Jadi ada 13 row dan 2 kolom. Artinya data 1 tahun ya. Oke. Kemudian kita tentukan. Berikutnya adalah kita menentukan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Variabel X di sini adalah data dari Jakarta Stock Exchange value. Jadi kita apa yang menjadi penamaan dari data tersebut. Kemudian Y adalah data, kemudian kurung siku BMRI values. Kemudian kita tetapkan mana yang menjadi X dan mana yang menjadi Y. Nah, setelah itu kita menentukan berapakah nilai min dari X, nilai rata-rata dari X. Sama dengan NumPy titik min dari X. Min dari Y adalah NumPy titik min dari Y. Kemudian total number of values, nilai M sama dengan len dari X. Kita ingin mengetahui berapakah konstanta dan berapakah beta. Konstanta di sini adalah B0 dan koefisien dari X adalah B1. Jadi kita dengan cara numerik, itu numerik ya, sama dengan 0, denomination 0. Untuk I in range dari M, maka numerik titik 2 titik sama tanda tambah sama dengan nilai X dikurangi dari min X ditambah nilai Y dikurangi dari min Y. Sehingga didapatkan berapa nilai B1 dan B0 adalah B1 adalah koefisiennya adalah 2,02 dan konstantanya adalah 6237. Maka nilai persamaan rumusnya adalah Y sama dengan ini minus ya. Ini apa ya? B0-nya. Oke. Konstantanya adalah min 6237 ditambah market dikalikan dengan 2,02. Itulah yang menjadi persamaan di sini. Ya. Jadi yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 2,02 dikalikan nilai X ditambah dengan nilai dikurangin dengan nilai 6320. Ini adalah persamaan dengan dari nilai Y. Artinya kita mau nilainya mandiri adalah 2,02 dikalikan nilai X. Misalkan X-nya itu adalah
nilai penutupannya si market sebesar 5.000 misalkan. Maka 2,02 kali 5.000 adalah 10.000. Dikurangin 6320. Maka nilai Y sama dengan 3700. 3.700. Seperti itu ya. Konsep berpikirnya. Oke, kita teruskan dulu. Oke. Kemudian untuk menghitung kemudian kita untuk melihat visualisasinya, maka kita melakukan import kepada matplotlib. Import matplotlib.pyplot as plt. Ya, plt titik rc parameters dalam kurung figur fixed size, yaitu 20,0 dan 10.0. Ini jadi untuk menentukan titik maksimalnya ya. Fixed size-nya berapa ukuran layarnya. Kemudian kita mencoba menghitung, melihat seperti apakah dia. Berapa maksimum X sama dengan numpy dari maksimum X ditambah 100 untuk melihat plotting values-nya dia. Paling atas berapa, paling bawah berapa. 100 sampai dengan min 100 untuk X. Ya, kemudian calculating line values S dan Y. Nah, X adalah numpy dari linspace minimum X dan maksimum X, 1000. Y adalah B0. B0 ini adalah konstanta ya. Konstanta ditambah B1 dikali X. Nah, kita kemudian plotting line, PLT plot XY dengan kita lihat secara color, label, regression line. Kemudian scatter point-nya, kita lihat untuk penentuan titik scatter point, ini codingnya. Dan X label kita berikan nama label yaitu Jakarta Stock Exchange, Y label yaitu Bank Mandiri. Dan PLT show, kita lihat hasilnya. Oh, kok nggak jalan? Oh, ada yang belum running kah? Oh, ini belum running. Oke. Alright. Jadi kita dapat ini adalah scatter plot. Ini adalah yang untuk scatter plot, ya. Ini dia scatter plotnya, titik-titiknya untuk koordinatnya, datanya. Jadi begitu X yaitu Jakarta Stock Exchange, X, Y-nya adalah Bank Mandiri, ya. Ini scatter plot datanya. Kemudian ini ada region line scatter plot, ini BMRI. Sesudah dapat modelnya, visualisasinya, maka kita menentukan kepada R-square. R-square adalah kita tentukan R-square adalah 1 dikurangi SSR dibagi dengan SST. Kita dapatkan nilai R-square-nya adalah 910.915. Maka rumusnya adalah kita lihat tadi berapa, tadi dia punya R-square 0,915. Berarti Mandiri Jakarta Stock Exchange memberikan kontribusi 91% kepada prediksi dari Bank Mandiri. Jadi dengan nilai R-square 91% artinya sudah sangat memenuhi kepada kaidah. Ya. Jadi didapatkan R-square-nya 91%. Alright, ini adalah teknik kita di dalam melakukan linear regression menggunakan Python. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua?
Arasto? Pak, mau tanya yang R square tadi, Hmm? yang SSH dan SST itu untuk apa ya, Pak? SST dan SSR ini yang ini. Ya, sebentar. Kita lihat di sini. Nah, konsepnya adalah di dalam menghitung R square, maka kita R square adalah distance aktual dikurangin dengan means-nya, ya, distance-nya yang aktual dikurangi means, versus distance predicted dan means. Oke. Distance yang prediksi dikurangi yang rata-rata kuadrat dibagi dengan distance yang aktual dibagi distance rata-rata kuadrat. Nah, ini konsepnya sama seperti ini, yaitu SST dibagi dengan SSR dibagi dengan SST. Oke, jadi sebentar. Nah, jadi SST itu adalah kepanjangannya adalah sebentar ya. SST kepada prediksi, ya, dan SSR kepada realisasi. Realisasi. Jadi penamaannya itu adalah, ini maksudnya kepada prediksi, ini kepada realisasi. Nah, yaitu nilai Y berat badan atau seorang dalam hal ini nilai bank mandiri, closingnya dia dikurangi nilai rata-ratanya kuadrat secara real, dan ini adalah nilai prediksi bank mandiri menggunakan model dikurangin nilai rata-rata kuadrat. Ini disebut dengan R square. Kebayang? Iya, Pak. Oke, good. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Any questions regarding linear regression menggunakan Python? Ingat, data tinggal di-add di sini aja. Kalau di Kaggle, tinggal Anda taruh datanya, ya, untuk Anda analisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugas Anda untuk minggu depan adalah membuat model linear regression. Ya. Membuat model linear regression bisa menggunakan Kaggle, bisa menggunakan Jupyter Notebook. Namun saya minta Anda untuk mengumpulkan itu taruh di GitHub. Ya, Anda copy ditaruh di GitHub Anda, ya. Juga bisa Anda bikin di GitHub pun juga bisa. Nah, di GitHub sama saja. Di GitHub, udah ada yang coba GitHub belum? Udah ada yang coba GitHub-nya belum? Sudah ada yang bikin GitHub belum? Halo? Ya udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, nanti Anda bisa bikin di Kaggle, kemudian Anda taruh di GitHub, atau Anda bikinnya di GitHub. Itu juga bisa. Oke. Nanti, nah, tugas Anda adalah membangun model linear regression untuk data yang Anda minati. Ya. Misalkan, kalau ini adalah datanya adalah data Yahoo Finance, ya. Oke, kita pakai data ini aja, Yahoo Finance deh. Jadi Anda pakai Yahoo Finance, finance.yahoo.com. Jadi Anda bisa melihat data JKSE, Jakarta Stock Exchange. Nah, kemudian Anda bisa tarik data, historical data, untuk data misalkan data bulanan,
monthly. Ya. Kemudian Anda mau dari tanggal 12 Maret 2001 sampai 2022, 1 tahun data. Apply. Oke, kemudian Anda tinggal ini sudah ada Maret 11, Februari 1, Januari 1, Desember 1. Nah, tinggal download. Nanti data itu yang Anda gunakan adalah data closing. Ya, data closingnya. Sebentar, kita. Oke, misalkan Anda sekarang pakai JKSE tahun sampai 22 bulan 02 ya. Nah, JKSE 2202. Bulan apa? 03 sekarang ya, Maret ya. Oke, 03 tanggal 11. Apply. Nah, ini baru data X. Kemudian Anda perlu untuk mendapatkan data Y. Nah, misalkan Anda pakai BBRI. Bank BRI. Anda juga tadi dapat datanya dia. Historical data. Kemudian Anda menggunakan data bulanan. Apply. Kemudian setelah Anda apply, Anda tinggal download. Oke, BBRI 2022-03-11. Nah, nanti di Kaggle, Anda bisa prosesnya di Excel dulu, Anda taruh datanya di Excel, kemudian Anda cari nilai closingnya mereka, ya, Anda cari nilai closingnya di Excel, atau Anda edit dulu di Excel untuk dapat closingnya, atau Anda menggabungkan dua data. Jadi Anda menggunakan NumPy untuk melakukan menarik data menggunakan NumPy dan Pandas. Jadi Anda bisa bikin data dulu pakai Pandas di sini. Kalau saya di sini kan tinggal langsung data, jadi tinggal langsung data closing. Tapi kalau Anda mau pakai menggunakan NumPy untuk membaca data dua tabel dan menentukan tabel mana yang akan Anda gunakan, itu juga boleh. Nanti Anda taruh data di sini, terus Anda kerjakan untuk membuat linear regression menggunakan data keuangan dari Yahoo Finance. Ya, ada pertanyaan untuk tugas minggu depan. Jadi minggu depan Anda presentasi ya, presentasi. Sambil juga materi juga bertambah untuk materi ke logistic regression. Setelah itu Anda presentasi untuk tugas yang ini. Any questions? So far so good? Araso? Saya mau nanya Pak, Ya silakan. ambil datanya harus ngambil data yang tadi Bapak tunjukin atau bebas Pak? Data bebas ini Anda mau ngambil data dari mana rencananya? Enggak kan, tadi Bapak nunjukin data JKSE ya? Ya. Nah kalau misalnya bukan dari data itu boleh atau enggak Pak? Kalau X-nya Anda harus pakai JKSE, kalau enggak Anda bisa saja pakai data yang lain. No worries, boleh saja. Anda kalau Anda mau membandingkan saham Anda dengan saham bank yang lain ya. Misalkan Anda pakai bank Mandiri, Anda mau dengan BRI, boleh. Yang jadi X adalah BRI, yang jadi Y adalah Mandiri, itu bisa. Aman ya? Oke, makasih Pak. Oke, good. Pertanyaan yang lain? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan dengan post test. Kembali sebentar ya. Saya tulis dulu lagi post testnya. Oke. Post test.
Post test. Oke, edit assignment, release, assign, post test. Sebentar. Oke. Correct answer, response, tutup, completion, suffer. Oke, post test sudah saya rilis. Silahkan dikerjakan. Waktu 10 menit. Sudah masuk post testnya? Sudah, Pak. Oke.
Waktu tinggal 2 menit. Waktu tinggal 1 menit. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Import grade. Alright. Oke, Lufti 100, Arnold 90, Febi 100, Gilang 100, Ajar 80, Mauriti 100. Surya kenapa ya 50 ya? Surya, kenapa ya? Surya, susah kah? Oke, semuanya open cam. Baik, jadi kita telah mempelajari mengenai linear regression. Minggu depan kita topiknya adalah logistic regression. Tapi tugas Anda adalah untuk membuat model menggunakan linear regression menggunakan data Yahoo Finance. Ya, variabelnya apapun terserah. Anda mau pakai BMRI, BPCA, suka-suka Anda. Ya. Tapi yang saya minta bukan Python-nya, bukan Kaggle-nya. Tapi adalah deck-nya. Deck. Atau jurnalnya. Jadi kayak Anda bikin jurnal lah gitu ya. Nah, jadi yang saya minta adalah jurnalnya. Jadi Anda bikin jurnal, bukan jurnal ya, jurnal Anda nggak cocok, Anda kan itu ya, jurnal untuk ekonomi lah ya. Anda bikin deck-nya aja lah, deck-nya kepada menggunakan linear regression untuk mengetahui berapa pengaruh variabel X kepada variabel Y, didapatkan nilai betanya, dan berapa R square-nya. Ya. Nah, jurnalnya juga bagus sih sebetulnya. Anda berminat nggak bikin jurnal? Benar, no? Nggak kedengeran, mute. Arno, suaranya masih mute, no? Oh, saya nggak bicara, Pak. Oh, tadi kayaknya Anda ngobrol tapi mulutnya komat kamit tapi nggak ada suaranya. Ya udah, Anda bikin deck-nya aja, deck dan PowerPoint-nya. Bikin deck PowerPoint-nya ya untuk hasil penelitian Anda. Konsep deck-nya nanti menggunakan business problem, business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Konsepnya seperti itu ya. Apa masalahnya Anda? Jadi Anda kayak berpikir melihat suatu permasalahan lah gitu ya. Anda ingin memutuskan menanam uang Anda di saham yang mana? Saya mau tanam di Bank BRI atau di Jasa Marga gitu ya. Jadi Anda nah, bagaimana Anda mengetahui saya harus tanam uang beli saham yang mana nih? Itu pendekatannya menggunakan linear regression. Alright. Anda sudah paham semua apa yang menjadi tugas Anda untuk minggu depan? Ya. Yahoo Finance
finance.yahoo.com. Deck, PowerPoint. Mau bikin PowerPoint boleh, mau bikin deck juga lebih bagus. Sorry. Kalau bikin PowerPoint boleh, jurnal juga bagus. Jadi kayak Anda bikin jurnal ya. Bikin jurnal, tahu jurnal nggak? Pernah bikin jurnal nggak? Nggak, lu pernah bikin jurnal? Jurnal kayak tugas akhir ya, jurnal penelitian. Nah, jadi kalau Anda bikin jurnal itu ada abstraknya. Kemudian ada pendahuluan, ada metodologi, ada result, dan ada rekomendasi. Nah, ya seperti itu. Atau ya alternatifnya kalau nggak bikin deck ya bikin jurnal, it's your call lah, ya. Saya tidak mewajibkan bikin jurnal, tapi kalau Anda mau bikin jurnal boleh, bikin deck silahkan. Jadi ada dua pilihan bagi Anda, mau bikin jurnal atau bikin deck. Kalau Anda bikin jurnal, Anda bisa publikasi. Jadi Anda bikin jurnal, nanti saya lihat, oh sudah bagus, silahkan Anda publikasi. Jadi Anda punya koleksi publikasi gitu ketika Anda lulus. Sudah pernah membuat linear regression menggunakan Python ya untuk penentuan saham mana yang mau Anda pilih. Ya, ini disebut dengan bagaimana penentuan cara memilih saham. Ya, ada pertanyaan lagi, silahkan. Oke, nggak ada. Baik, salah satu cita-cita perkuliahan, cita-cita dalam CPMK perkuliahan targetnya adalah menciptakan mahasiswa yang beriman dan bertakwa. Caption saya sore ini untuk menutup perkuliahan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala, dan janganlah kalian, wala taqrabuz zina, mendekati zina, zina mata, zina mulut, zina tangan, ya, zina kulit, ya, zina bibir, ya. Wala taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya itu adalah innahu kana fahisyah, perbuatan yang betul-betul rendah, perbuatan binatang yang rendah, disamakan dengan binatang. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini terhindar dari perbuatan zina dan mampu menjauhi, tidak mendekati kepada perbuatan zina. Kalau sudah melakukan, maka ada dua pilihan. Anda takut kepada manusia atau takut kepada yang di atas. Tidak perlu minta putus, tidak usah minta putus. Ya, langsung saja ghosting. Ya, cukup ghosting, blok, semuanya blok. Jangan ketemu lagi. Ya, tandanya Anda sudah bertaubat. Tapi kalau Anda sudah nggak tetap ketemuan, ya, tetap ketemuan, gimana nego-negonya? Susah lepasnya gitu ya. Karena sudah terjerat di dalam jeratan zina. Jadi cara yang paling gampang adalah ghosting saja. Hapus, blok, nggak ada kontak lagi. Nggak perlu minta putus, cukup ghosting. Demikian perkuliahan kita sore ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Dan selamat berghosting ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat. Pak. Ini sih, Pak. Terima kasih, Pak.